warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Kembali lagi bersama Ibu ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penggulingan kekuasaan Presiden Soekarno dilihat dari konteks Perang Dingin, yaitu peristiwa 1965 sampai 1966. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kemarin kan kita sudah membahas tentang Perang Dingin nih. Nah, kali ini kita masuk ke materi ya tentang penggunaan kekuasaan Presiden Soekarno ya. Nah, nggak perlu khawatir, ngerti kan ya semuanya tentang peristiwa atau Perang Dingin. Terus latar belakang terjadinya Perang Dingin kan sudah dibahas di minggu yang lalu. Jadi minggu ini kita akan lebih mengerucutkan kepada konteks Perang Dingin dan pengaruh-pengaruh Perang Dingin itu di Indonesia. Baik, sekarang kita masuk pada kompetensi dasarnya ya. Kompetensi dasarnya yaitu 3.3 yang menganalisis peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik ekonomi global. Kemudian tujuan pembelajaran ini melalui penjelasan guru, peserta didik mampu memahami latar belakang lahirnya gerakan non-blok, kemudian peserta didik mampu memahami peran aktif bangsa Indonesia pada perkembangan gerakan non-blok dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi Indonesia. Kemudian kelompok itu peserta didik mampu menganalisis peran Amerika Serikat dalam Perang Dingin serta keterlibatannya dalam penggulingan Presiden Soekarno. Kemudian yang selanjutnya adalah peta konsepnya. Jadi saya akan menjelaskan tentang peta konsepnya terlebih dahulu, yaitu yang pertama, pengaruh Perang Dingin pada Indonesia. Kedua, peran CIA terhadap penggulingan Presiden Soekarno. Ketiga, dampak penggulingan Presiden Soekarno ini terhadap kepentingan Central Intelligence Agency atau CIA itu apa? Seperti itu ya. Selanjutnya adalah latar belakang suasana politik tahun 65 sampai 66. Kita harus tahu dulu latar belakang di Indonesia itu pada tahun 1965 sampai 66 itu seperti apa ya. Kita harus tahu dulu. Kemudian terjadinya Perang Dingin antara Amerika Serikat, antara blok barat dan blok timur itu seperti apa, kita juga harus tahu ya semuanya. Gerakan non-blok. Kemudian gerakan non-blok. Jadi di luar sedang gencar-gencarnya Perang Dingin, tentang perang ideologi yang sudah kita bahas di minggu yang lalu. Nah, Indonesia ini dengan percaya diri menempatkan bahwa Indonesia itu sebagai negara netral yang ini akan dan tidak memihak ke blok barat atau blok timur ya, sehingga ini memunculkan kecurigaan Amerika Serikat karena waktu itu komunis di Indonesia itu juga memiliki tempat yang sangat baik, sehingga dicurigai oleh Amerika Serikat bahwa Indonesia itu memihak kepada blok Uni Soviet seperti itu. Selanjutnya, sikap anti-kolonialisme dan imperialisme Presiden Soekarno. Jadi sikap anti-kolonial ini semakin membuat atau memojokkan Presiden Soekarno bahwa waktu itu politik Indonesia itu memihak kepada komunis atau ke blok timur ya, Uni Soviet seperti itu. Karena pada dasarnya kalian juga semua tahu bahwa Amerika Serikat itu dengan ideologi kapitalnya ya, yang ya kolonial lah, kapitalis seperti itu. Jadi seperti itu ya. Paham kan kalian semua? Pasti paham, soalnya ini anak-anak unggulan, jadi menurut saya pasti paham. Jadi karena permasalahan tersebut di Indonesia itu semakin terpecah menjadi 3 kubu atau 3 kekuasaan besar. Yang pertama ada Angkatan Darat, yang kedua ada Partai Komunis, dan yang ketiga di tengah-tengah ada Presiden Soekarno itu sendiri. Kemudian apa sih pengaruh Perang Dingin bagi Indonesia? Yang pertama, perang ideologi. Amerika Serikat dengan membawa ideologi kapitalisme liberal ingin membendung pengaruh komunis di Indonesia, sementara lawannya Uni Soviet itu kan dengan ideologi komunis. Jadi Amerika tidak akan tinggal diam dengan penyebaran komunis yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah politik Indonesia. Amerika cukup ikut campur dalam rumah tangga Indonesia.
Awalnya Amerika membantu Belanda dengan mempertahankan Indonesia sebagai daerah koloninya, namun yaitu sebuah bantuan Marshall Plan. Adalah peran CIA dalam penggulingan Presiden Soekarno. Yang pertama adalah CIA ini dibentuk untuk membantu dalam penyelenggaraan politik luar negeri atau keamanan nasional Amerika Serikat. Beberapa penyebab mengapa PKI itu dapat dengan mudah dimanfaatkan Amerika dalam penggulingan Soekarno. Yang pertama adalah kebijakan yang longgar. Jadi ketika kita akan masuk ke dalam ruang lingkup PKI itu sangat mudah waktu itu. Tidak ada penyeleksi yang sangat ketat ya. Kemudian yang ketiga adalah CIA bekerja sama dengan AD untuk memprovokasi PKI dan menjatuhkan Soekarno. Yang terakhir adalah Amerika Serikat dengan mudah menyusup dan menjadi mata-mata di PKI melalui Biro Khusus PKI yang dapat dihancurkan oleh kawanan Perang Dingin, salah satunya yaitu CIA. Baik, selanjutnya adalah dampak penggulingan Presiden Soekarno terhadap kepentingan Central Intelligence Agency atau Amerika Serikat di Indonesia. Yang pertama adalah lahirnya rezim Orde Baru, di mana rezim Orde Baru ini lahir karena adanya gerakan 30 September 1965 yang saat itu membuat kekacauan di Indonesia yang cukup hebat. Kemudian hal ini menjadikan titik awal perubahan perjalanan bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno. Awalnya surat perintah 11 Maret 66 pada Presiden Soeharto. Hal tersebut juga menandakan berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno. Kemudian Soeharto juga didukung oleh negara-negara Barat dalam menjalankan politik. Adalah perubahan tatanan politik dalam negeri pada waktu Orde Baru ya. Tampaknya Orde Baru ini sebagai pemerintahan yang baru, kemudian bertujuan untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama, sehingga format politik Indonesia ini ditandai dengan besarnya peran ABRI di sini. Orde Baru itu menekankan pada kekuasaan ABRI ya. Jadi hal ini tuh untuk menciptakan sebuah stabilitas ekonomi. Jadi peran ABRI itu sangat kompleks, mencakup segala bidang seperti politik, ekonomi, budaya, sosial, semuanya itu ABRI pada waktu Orde Baru. Karena pada waktu Orde Lama mengalami inflasi sangat besar dan sebagainya, itu diperbaiki pada masa Orde Baru. Perubahan tatanan politik dalam negerinya seperti itu. Ini adalah perubahan tatanan politik luar negeri. Pada waktu itu Presiden Soekarno yang masih Orde Lama ya, itu memprakarsai sejumlah kepentingan monumental, yaitu seperti itu dalam KMB, KAA, kemudian Konferensi Malaysia, Poros Jakarta Beijing. Penerapan politik konfrontasi itu malah membuat Indonesia itu semakin jauh daripada kancah internasional. Sehingga dalam hal ini pada masa Orde Baru itu lebih diperbaiki dengan menjadi negara yang lebih bebas aktif, kemudian mengembalikan politik Indonesia bebas aktif, karena waktu itu mengalami inflasi yang cukup besar, sehingga perbaikannya adalah dengan melakukan politik pintu terbuka sehingga investor asing itu bisa menanamkan modalnya di Indonesia. Kemudian yang dilakukan lagi adalah waktu itu, kalau masa Orde Lama kan Indonesia pernah keluar juga dari PBB, sehingga hal itu akan diperbaiki dengan Indonesia lebih aktif pada kancah internasional dengan mengikuti seperti ASEAN dan lain-lain. Oke, baik anak-anak, itu tadi adalah pemaparan dari Ibu. Apakah ada yang kalian tanyakan? Baik, karena tidak ada, jadi pelajaran kali ini kita akhiri. Semoga
berempat, apakah ada yang ingin merefleksi pertemuan kali ini? Oh ya, baik, Anda silakan. Wah, bagus sekali. Baik, sekian pertemuan kita kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya tentang orde baru ya.